Recording in progress. Shalom Indonesia, Shalom. Puji Tuhan kita bertemu kembali di program The Holy Generation. Kita ada di bed 3 saat ini membahas adiksi atau kecanduan. Dan kita sampai pada saya berkata tidak terhadap kecanduan narkoba, yaitu materi yang kedua. Baik, sebelum kita akan belajar lebih lanjut, ya, sebelum kita akan mendalami lebih lanjut materi ini, saya akan putarkan beberapa informasi yang berguna buat kita berikut ini. Shalom generasi-generasi Holy Gen yang ada di Indonesia. Selamat datang di JCA The Holy Generation, sebuah Bible study yang diperuntukkan bagi remaja pemuda. Acara ini terselenggara berkat kerjasama antara Yayasan Jenius Syara Alkitab yang menaungi Bina Keluarga Bahagia Online School dengan GBDI Karisma Kalinegoro Magelang. Ada 18 kurikulum tematik yang disusun untuk program The Holy Generation ini. Saya mengenal karakter Bapa. Saya mengenal karya pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Saya berbuah di dalam roh. Saya berkomitmen kepada Tuhan. Saya menghargai keluarga saya. Saya menghargai persahabatan-persahabatan saya. Saya bertumbuh dalam semua aspek. Saya cemerlang di usia saya. Saya dipulihkan. Saya mengejar kekudusan karena saya belajar dari Daud dan Ayub. Saya adalah orang benar. Saya berkata tidak terhadap ketidakkudusan di area seksual. Saya berkata tidak terhadap kecanduan. Saya lebih dari pemenang karena saya belajar dari para pahlawan iman. Saya diberkati dengan hikmat. Saya diberkati dengan karunia-karunia rohani. Saya seorang pemimpin. Dan saya dipersiapkan untuk masuk dalam pernikahan kudus. The Holy Generation Team terdiri dari saya, Susan Krisadasa Sumila, Sarjana Musik Gereja sebagai penulis dan editor, Ramona Napitupulu, Sarjana Sastra sebagai penulis, editor, dan pemimpin program The Holy Generation, Dr. Angela Wina sebagai penulis dan editor, Marieta Abdi Ahli Media sebagai editor, Boas Ari Prasetyo Widyono Sarjana Ekonomi dari Elnisi Education Media yang menerbitkan buku-buku karya The Holy Generation Team. Acara ini gratis diperuntukkan bagi Anda ayah bunda dari generasi berumur 12-21 tahun. Anda sendiri Holy Gen yang berumur 12-21 tahun. Kakek nenek dengan cucu-cucu Anda yang berumur 12-21 tahun. Dan bagi Anda pembina rohani untuk remaja pemuda, baik yang melayani di gereja, di PPA, di komunitas, di asrama, di panti asuhan, di pusat rehabilitasi, di rumah singgah, dan di mana saja. Guru agama Kristen dan Katolik, guru pembina karakter, baik yang mengajar untuk kelas 6 SD, SMP, SMA, bahkan sebagai dosen di universitas. Leader konsel, remaja, dan pemuda, serta bagi Anda pembicara ibadah raya. Kelas ini terselenggara melalui platform Zoom dan disiarkan secara live streaming di YouTube channel Jenius Syara Alkitab dan Facebook Grace Sumila setiap hari Selasa jam 18.00 sampai jam 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, kecuali pada hari libur atau bila ada halangan lainnya. Kelas-kelas ini juga disiarkan di Radio Suara Abdi Allah Trawas, Radio Suara Mahanaim Rembang, dan Radio Suara Pengharapan Klaten. Bila Anda ingin mendapatkan link-link kelas Zoom, Anda dapat mengikuti WhatsApp grup JCA The Holy Generation dengan cara klik tautan yang tertera pada keterangan video berikut ini untuk Anda bisa bergabung di grup WhatsApp tersebut secara otomatis. Radio Suara Abdi Allah menyiarkan program ini setiap Rabu dan Sabtu jam 19 sampai 20.30. Radio Suara Pengharapan menyiarkan program ini setiap hari Selasa jam 17.30 sampai jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Radio Suara Mahanaim menyiarkan program ini setiap hari Kamis
jam 17.30 sampai jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bila Anda atau lembaga Anda menginginkan sertifikasi, Anda dapat melihat keterangannya yang dapat Anda klik pada keterangan video di bawah ini. Dan electronic book atau e-book tersedia di Google Playbook baik Word maupun PowerPoint-nya dengan cara mengetik nama penulis pada kolom pencarian. Susan Grace H. Sumilat, Ramona Napitupulu, atau Angela Wina. Selamat mempelajari materi CCA The Holy Generation. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah memperhatikan informasi tadi. Sebelum kita lebih lanjut untuk mempelajari materi Say No to Drugs ini ya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kak Wina akan pimpin kita di dalam doa. Oke, Kak Grace, terima kasih ya. Kita masuk dalam doa. Apakah suara saya cukup jelas ya, Kak Grace? Iya, keren-keren Kak. Oke, baik. Ya, mari kita mulai sesi kita hari ini. Tentu saja dengan meminta pertolongan dari Tuhan, kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu, penyertaan-Mu menghantarkan kami dari pertemuan kami minggu yang lalu hingga di sore hari ini. Tuhan, kami tidak henti-hentinya mengucap syukur Tuhan. Ini semua adalah permintaan-Mu, kebaikan-Mu, dan Tuhan menolong kami untuk mempersiapkan semua apa yang harus kami sampaikan di sore hari ini. Tuhan, Yesus memberkati Grace. Tuhan, kami percaya ini semua adalah karena kebaikan Tuhan. Kau yang memampukan dia menyiapkan segala sesuatu yang Kau yang menarik Tuhan, segala sesuatu yang ada dalam rencana-Mu. Engkau tahu semuanya itu Tuhan, dalam diri Kak Grace untuk diperkatakan, untuk disampaikan, untuk disifat Tuhan dari sore hari ini. Tuhan, Engkau yang memimpin acara ini, Engkau yang mengontrol, mengendalikan segala sesuatu fasilitas yang kami gunakan Tuhan, sosial media, dan terlebih lagi hati kami, Engkau yang mengendalikan Tuhan. Kami datang membawa hati yang kembali, kerinduan kami untuk mengenali lebih dalam lagi Tuhan. Si hatinya khususnya dalam topik menolak adiksi narkoba yang akan dibawakan oleh Kak Grace. Tuhan Yesus, buatlah acara ini, menjadikan acara ini, biar ini boleh menjadi kemuliaan bagi manusia saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Thank you, Kak. Oke. Saat ini saya akan sampaikan khusus mengenai Say No to Drugs, yaitu berkata tidak terhadap adiksi kepada narkoba, tapi hanya khusus mengenai latar belakang, mengenai apa kata Alkitab tentang hal itu. Memang kalau kita lihat di Alkitab nggak ada satupun kata rokok, kata narkoba, kata adiksi, itu nggak ada ya di dalam Alkitab. Tetapi saya mencoba menggali dari Alkitab apa yang bisa kita sampaikan kepada generasi muda, atau mungkin kalau ada hooligan yang ikut menyaksikan langsung, jadi bukan para pembina tapi hooligannya langsung menyaksikan siaran ini. Semoga dasar-dasar Alkitab yang menolong kita untuk dengan tegas berkata tidak terhadap narkoba itu bisa membuat kita tuh semakin yakin untuk bagaimana kita berjalan menjadi generasi yang kudus, the holy generation, sesuai dengan apa yang Tuhan maui. Baik, kami satu tim bekerja sama untuk meluncurkan materi ini, dan saya mohon maaf untuk hari ini saya tidak menghadirkan PowerPoint, tapi nanti percayalah ketika PowerPoint nanti dijual di Google Playbook, itu nanti sudah include dengan materi ini. Tapi khusus untuk hari ini karena tadi ada gangguan teknis dengan laptop saya,
agak ngehang tadi cukup lama, sekitar 1,5 jam, sehingga saya kekurangan waktu untuk menyiapkan PowerPoint-nya. Tapi Word-nya sudah ada, jadi saya akan share Word di sini. Semoga nggak akan mengurangi semangat kita untuk sama-sama belajar, teman-teman. Ya, baik. Kita akan melihat terlebih dahulu satu artikel. Kita akan melihat terlebih dahulu satu artikel 4 gangguan mental akibat narkoba. Saya akan bacakan artikel ini karena artikel ini akan menolong kita untuk memahami nanti waktu kita belajar hubungan antara narkoba dengan gangguan di sistem otak manusia. Walaupun di minggu yang lalu Kak Wina sudah menyampaikan banyak hal di sisi kedokterannya, teman-teman Hooligan. Tapi hari ini saya akan kaitkan 4 gangguan mental akibat penyalahgunaan narkoba ini dengan apa kata Alkitab tentang supaya kita bisa lepas dari ikatan dengan narkoba dan bisa menghindari supaya kita nggak terjerat pada ikatan dengan narkoba. Permasalahan penyalahgunaan narkoba semakin marak di sekitar kita. Bahkan setiap tahun jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus merangkak naik. Banyak sekali dampak negatif pengguna narkoba bagi diri penggunanya. Tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, namun juga berpengaruh pada kesehatan mental penggunanya. Gangguan mental atau gangguan jiwa atau mental illness atau mental disorder merupakan suatu kondisi kesehatan di mana individu tersebut mengalami perubahan dalam pola pikir, dalam emosi, dalam perilaku, maupun gabungan dari ketiga perubahan tersebut. Bagaimana narkoba dapat menyebabkan gangguan mental? Yang pertama adalah penyalahgunaan narkoba itu menyebabkan gangguan mental karena narkoba berpengaruh terhadap otak. Nah, ini sudah dijelaskan lebih panjang lebar oleh Kak Wina minggu yang lalu. Yaitu penyalahgunaan narkoba ini salah satunya orang yang sudah sampai pada tahap adiksi, itu zat-zat yang ada di dalam nafsa atau narkoba ini akan mempercepat atau memperlambat sistem syaraf pusat. Dan akibatnya terjadi perubahan dalam perasaan, pikiran, dan perilaku penggunanya. Zat-zat yang terkandung dalam narkoba itu mempengaruhi batang otak, sistem limbik, dan korteks cerebral. Ya, kalau batang otak itu yang mempengaruhi semua organ-organ tubuh kita tanpa kita sadari, seperti detak jantung, pernapasan, itu diatur oleh batang otak ya. Nah, kalau sistem limbik itu yang mengatur emosi, perasaan bahagia, perasaan senang, itu semua di sistem limbik. Sedangkan korteks cerebral itu atau otak kanan, otak kiri itu adalah pusat berpikir otak, sehingga mempengaruhi seseorang dalam mengelola informasi yang didapat dari 5 panca indera, mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan, dan memecahkan masalah. Baik. Nah, jika narkoba semakin sering digunakan, maka fungsi otak terganggu dan muncul ketergantungan terhadap narkoba tersebut. Ada 4 macam gangguan mental. Ya, yang pertama adalah depresi. Depresi ditandai dengan perasaan sedih, perasaan putus asa, pesimis, rasa bersalah, nggak berharga, sulit berkonsentrasi, sulit untuk mengingat, sulit membuat keputusan, dan perhatikan, ada pikiran untuk bunuh diri. Tidak cuma pikiran, bahkan percobaan bunuh diri itu banyak dilakukan oleh orang-orang yang depresi akibat daripada ketergantungan dengan narkoba. Beberapa studi menunjukkan bahwa narkoba golongan opioid dapat memberikan efek euforia semu yang bersifat sesaat akibat rangsangan di otak. Jadi gini, orang yang mengkonsumsi narkoba itu akan merasakan euforia semu. Itu di awalnya itu kan merasa kayak bahagia, kayak pede, kayak percaya diri gitu ya, kayak relax gitu ya awalnya. Namun, pada penggunaan jangka panjang dapat meningkatkan ambang batas rasa bahagia atau muncul toleransi sehingga dibutuhkan lebih banyak lagi untuk mendapatkan efek yang diinginkan. Jika hal ini terus berlanjut, maka akhirnya, ending-endingnya, bukan awal ya. Tadi kalau awal kan euforia semu. Ending-endingnya yang muncul adalah disforia alias
Kebalikannya, bukan perasaan bahagia, bukan perasaan percaya diri, bukan perasaan senang, rileks, tapi sebaliknya itu timbul perasaan murung, sedih, tidak puas diri, depresi, hingga resiko bunuh diri. Nah, itu adalah gangguan mental yang pertama, depresi. Sekarang kita masuk dalam gangguan mental yang kedua, yaitu skizofrenia. Skizofrenia ditandai dengan distorsi pikiran, persepsi, emosi, bahasa, dan perilaku. Skizofrenia ditandai dengan adanya halusinasi penglihatan, pendengaran, merasakan sesuatu yang nggak ada dan nggak nyata, ya cuma halu gitu ya. Gejala lain dari skizofrenia dapat berupa delusi, juga perilaku abnormal seperti penampilan yang aneh, awut-awutan, bicara yang nggak koheren, nggak ada hubungan satu dengan yang lainnya, berkeliaran, bergumam, tertawa sendiri, pengabaian diri. Ya kayak mirip-mirip orang udah on, orang gila itu ya. Pada penggunaan ganja, bahan kimia psikoaktif dalam ganja yaitu delta 9 tetrahidrocannabinol atau THC berinteraksi dengan reseptor di otak yaitu hipokampus, otak kecil, dan ganglia basal. Oleh karena itu ketika seseorang menyalahgunakan ganja, maka akan timbul gangguan pada keterampilan motorik, perubahan suasana hati, distorsi waktu, penurunan memori, kesulitan berpikir, serta memecahkan masalah. Penggunaan ganja dapat menimbulkan paranoid, gejala psikotik seperti pemikiran tidak teratur atau disorganized, halusinasi dan delusi. Seseorang yang menggunakan ganja jangka panjang dapat berkembang menjadi skizofrenia. Oke. Ada gangguan mental yang ketiga, yaitu disebut gangguan bipolar. Jadi yang pertama tadi adalah depresi, yang kedua adalah skizofrenia, yang ketiga adalah bipolar. Gangguan bipolar merupakan gangguan mental yang ditandai dengan perubahan emosi yang drastis, dari rasa senang, itu gejala manianya, tiba-tiba ekstrim menjadi depresi yang parah, atau sebaliknya. Jadi kadang-kadang senang, tiba-tiba jadi sedih, tiba-tiba senang lagi, kayak gitu ya, dalam waktu yang sangat cepat gitu ya, drastis. Gangguan bipolar dapat muncul sebagai komorbiditas bagi seseorang dengan penyalahgunaan zat, namun juga dapat muncul sebagai dampak penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Gangguan bipolar sangat erat kaitannya dengan ketergantungan alkohol dan obat-obatan lainnya seperti kokain, amfetamin, opiat, dan ganja. Penggunaan narkoba dapat memicu ketidakseimbangan neurotransmitter sehingga mempengaruhi kerja otak. Kokain dan sabu atau metamfetamin secara cepat meningkatkan kadar dopamin pada otak sehingga menimbulkan euforia. Setelah efek obat hilang, maka penggunaannya akan merasa sangat lelah, lapar, mudah tersinggung, bingung secara mental, dan juga depresi. Penggunaan jangka panjang kokain dan sabu dapat menyebabkan paranoia atau paranoid gitu ya. Yang keempat, gangguan mental yang keempat. Jadi yang pertama tadi adalah depresi, yang kedua tadi adalah skizofrenia, yang ketiga adalah gangguan bipolar, yang keempat adalah demensia. Demensia merupakan gangguan mental yang ditandai dengan penurunan fungsi kognitif. Penurunan fungsi kognitif tersebut mempengaruhi memori, proses berpikir, orientasi, kalkulasi, kapasitas belajar, bahasa, dan pengambilan keputusan. Penggunaan ganja mengakibatkan perubahan pada fungsi kognitif seseorang dengan gejala defisit dalam pembelajaran verbal, penurunan daya ingat atau memori, dan perhatian. Ekstasi atau MDMA dan sabu yang merupakan zat stimulansia menyebabkan peningkatan energi dan distorsi indera tubuh. Zat tersebut secara signifikan merusak sistem dopamin di otak, sehingga menimbulkan masalah dengan memori dan proses pembelajaran, gerakan, dan regulasi emosional. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan pengguna mengalami halusinasi, kecemasan, kebingungan, dan penurunan daya ingat. Wow! Di sini ada sumber artikelnya.
dari Primananda, definisi mental illness dari Watkins, How Drugs Affect the Brain and Central Nervous System, dari Widowati, definisi gangguan jiwa dan jenis-jenisnya, dari Yustiana, gangguan psikotik akibat penggunaan ganja, dari Brown A.S., Drug Abuse and Bipolar Disorder. Nah, teman-teman, waktu saya membaca artikel ini saya sungguh kayak begidik gitu, kayak wow, bulu kuduk saya berdiri gitu ya, membayangkan orang-orang yang terkena kecanduan narkoba, yang terjerat pada kecanduan penyalahgunaan narkoba ini akan mengalami 4 gangguan mental ini, yaitu depresi, skizofrenia, gangguan bipolar, dan juga demensia. Bayangkan itu teman-teman. Nah, sekarang kita akan bahas terkait dengan artikel tersebut, apa kata Alkitab. Pada saat saya ingin mendalami apa kata Alkitab tentang narkoba, saya mendapat ide memulainya dengan membahas 3 musuh di dalam hidup manusia. 3 musuh di dalam hidup manusia ini membuat manusia semakin jauh dari destiny ilahi, membuat manusia semakin jauh dari visi yang Tuhan canangkan, Tuhan rancangkan ada dalam hidup manusia. Yang pertama yaitu iblis. Ya, kalau anak-anak kecil ditanya, siapa musuh kita? Iblis, gitu ya. Kalau orang zaman dulu ditanya, siapa musuh kita? Belanda, gitu ya. Tapi ingat saudara, musuh kita bukan darah dan daging ya, bukan Belanda ya. Tapi musuh kita adalah penguasa di udara, iblis. Tapi bukan cuma iblis, nanti kita akan lihat musuh kita ada 3. Nah, sekarang kita lihat yang pertama dulu, iblis. Itu ada di Efesus 6 ayat 12, saya akan bacakan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ada kata melawan, itu berarti adalah musuh kita. Iblis itu adalah musuh kita. Dia adalah penguasa di udara. Iblis ini salah satu siasatnya adalah memakai narkoba untuk menjajah generasi muda. Tidak cuma generasi muda ya, banyak orang yang terjerat di narkoba itu mulai dari anak kecil sampai orang dewasa ya. Menjajah generasi gitu aja. Saya nggak menyebut kata muda ya, walaupun sebagian besar prosentasi pengguna narkoba itu adalah generasi muda, tapi saya nggak membatasi hanya di anak muda aja. Jadi generasi, salah satu strategi iblis adalah untuk menghancurkan generasi melalui narkoba. Musuh kita yang kedua adalah pengaruh dunia yang jahat. Kita lihat Yakobus pasal 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat 4. Di sana dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Artinya kayak gini. Dunia ini membawa banyak pengaruh. Ada pengaruh baik, ada pengaruh jahat. Jadi saya tidak mengatakan musuh kita adalah dunia, tidak. Ada banyak hal baik yang kita dapat dari dunia. Teknologi, pendidikan, sejarah, banyak hal bisa kita pelajari dari dunia ini. Tetapi yang saya bahas sebagai musuh adalah pengaruh yang jahat. Pengaruh yang jahat itu artinya dunia ini juga salah satunya menjadi alat dari iblis untuk menyeret kita supaya kita semakin menjauhi destiny ilahi, semakin menjauhi visi Tuhan di dalam hidup kita. Berikutnya musuh kita yang ketiga adalah keinginan daging. Kita lihat Galatia 5 ayat 17. Galatia 5 ayat 17. Kalau iblis itu adalah faktor ekstern dari luar, pengaruh dunia yang jahat itu adalah faktor ekstern dari luar, tapi ada faktor intern. Jadi jangan dikit-dikit nyalakan iblis. Dikit-dikit nyalakan iblis. Kadang-kadang iblis itu nggak salah. Kadang-kadang keinginan daging kita sendiri yang membuat kita jatuh dalam dosa ya. Kita lihat Galatia 5 ayat 17. Di situ dikatakan,
Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Artinya, keinginan daging ini akan menyeret kita, mengajak kita untuk melakukan perbuatan daging. Dan orang yang terjerat pada narkoba itu dia terjerat pada perbuatan daging, di mana dia gagal mengandalkan Tuhan, gagal untuk intim dengan Tuhan, lari kepada sesuatu yang bukan dari Tuhan, lari kepada sesuatu yang tidak membangun dan tidak berguna bagi rohnya, bagi jiwanya, bagi tubuhnya. Dan melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun nggak ada satupun ayat Alkitab menulis kata narkoba di dalamnya. Tetapi orang yang intim dengan Tuhan, orang yang mau mengalami pembaharuan budi atau metanoia, dia bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan yang sempurna. Sekarang kita akan lihat siasat iblis. Kita akan bahas satu-satu ini ya. Ada iblis, ada pengaruh dunia jahat, ada keinginan daging. Yang pertama kita lihat dulu siasat iblis. Siasat iblis iblis itu di dalam Yohanes 10 ayat 10, saya akan bacakan ayatnya ya. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10 di sana dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Siapa pencuri ini? Pencuri ini adalah iblis. Iblis itu pokoknya 3 ini. Dia tuh mencuri, membunuh, membinasakan. 4, satu lagi. Tema ayatnya yang keempat nggak saya muat di sini. Iblis itu adalah bapa pembohong. Bapa pembohong, dia pencuri, pembunuh, pembinasa. Apa yang iblis curi melalui kecanduan narkoba? Ini saya lengkapi ya. Apa yang iblis curi? Bentar. Oh ya. Apa yang iblis curi? Bunuh, dan binasakan. Jadi apa yang iblis coba curi, coba bunuh, coba binasakan dari manusia melalui cara kecanduan narkoba ini? Yang pertama adalah iblis tuh mau mencuri hikmat. Manusia itu diciptakan Tuhan dengan hikmat. Tadi udah kita lihat ternyata narkoba itu pengaruh kepada degradasi otak manusia. Bahkan sampai mengalami mental disorder atau gangguan mental. Itu kenapa? Karena melalui penyalahgunaan narkoba ini otak manusia akan rusak. Disitulah hikmat tuh lagi dicuri dan dibunuh oleh iblis. Lalu dia mencuri dan membunuh potensi seorang pemimpin atau calon pemimpin. Karena hikmat itu dibutuhkan oleh seorang pemimpin untuk dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Ini saya belum membahas ayat-ayatnya ya. Nanti akan ada ayat-ayat yang saya bahas. Jadi ini semua berdasarkan Alkitab. Jadi yang mau dicuri dan dibunuh oleh iblis itu adalah hikmat. Nah, kalau hikmat itu berhasil dicuri, maka itu juga akan mencuri dan membunuh potensi seseorang untuk memimpin atau potensi dari seorang calon pemimpin. Yang ketiga, apa yang coba dicuri dan dibunuh dan dibinasakan adalah kesehatan. Kita udah banyak tahu lah, gak usah dibahas lebih dalam. Kalau narkoba itu berbahaya sekali buat kesehatan manusia, itu kita pasti udah tahu itu ya. Berikutnya yang keempat, yaitu membinasakan nyawa. Karena orang yang kecanduan narkoba itu bisa mati karena kesehatan yang memburuk, karena overdosis, ataupun karena bunuh diri. Jadi sampai mengancam nyawa.
Dan apa yang coba dicuri, dibunuh, dan dibinasakan oleh iblis adalah moral anak bangsa. Karena penyalahgunaan narkoba itu membuat pecandunya tidak jarang itu melakukan kejahatan lain seperti mencuri, merampok, menipu, membunuh. Itu adalah moral anak bangsa yang sedang diserang. Nah, lagi-lagi moral anak bangsa ini akan mempengaruhi pembunuhan pemimpin atau calon pemimpin. Ini saya tambahkan di sini ya. Potensi pemimpin atau calon pemimpin karena moral quotient MQ gitu aja ya. Moral quotient ini dibutuhkan oleh seorang pemimpin untuk dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Jadi yang dicuri oleh iblis apa saja? Hikmat, potensi kepemimpinan karena seorang pemimpin membutuhkan hikmat, kesehatan, nyawa, moral. Potensi seorang pemimpin karena pemimpin membutuhkan moral yang baik. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam ayat-ayatnya. Dari mana kita bisa tahu bahwa iblis itu mencuri dan membunuh hikmat yang seharusnya dimiliki oleh para pemimpin atau calon pemimpin melalui penyalahgunaan narkoba? Kita lihat bahwa penyalahgunaan narkoba itu menyebabkan gangguan mental. Karena narkoba itu berpengaruh terhadap otak, yaitu mempercepat atau memperlambat sistem syaraf pusat. Nah, kita akan lihat Amsal 8. Yuk, kita lihat Amsal 8 ya. Tadi artikel udah kita baca panjang lebar, pengaruh narkoba terhadap terhadap degradasi mental ya, terhadap kesehatan mental. Termasuk di sana fungsi otak. Jadi yang diincar itu adalah hikmat, yang dicuri itu adalah hikmat. Kita lihat Amsal 8. Saya akan buka Alkitab saya Amsal 8. Wih, panjang sekali ayat 1 sampai 36. Saya nggak akan baca semuanya lengkap, tapi saya akan loncat-loncat. Perhatikan ayat 8, pasal 8 ayat 1. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Kita lompat ayat 5. Hai orang yang tidak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Tunggu sebentar. Tuntutlah kecerdasan, hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Kita loncat ayat 9. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Lanjut ayat 11. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Kita loncat ayat, masih lanjut ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh muslihat, tipu muslihat. Perhatikan ayat 14. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Nah, ini hubungan antara hikmat dengan pemimpin ada di ayat 15 dan seterusnya. Karena aku tuh siapa? Aku tuh ya semua dari ayat 1 tadi. Hikmat, kepandaian, kecerdasan, pengertian, kecerdasan, pengetahuan, didikan, pengetahuan, hikmat, kecerdasan, nasihat, pertimbangan, pengertian. Itu semua di ayat-ayat sebelumnya. Karena aku diwakili oleh satu kata aja, hikmat. Karena hikmat, maka para raja memerintah, para pembesar menetapkan keadilan. Karena hikmat, karena aku, para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Di sini kita lihat apa kuncinya. Para raja memerintah, para pembesar menetapkan keadilan, para pembesar berkuasa, para bangsawan, para hakim. Apa kuncinya mereka itu bisa memerintah? Kuncinya adalah hikmat. Ya. Nah,
Kita lihat pembahasaan daripada penulis Amsal pasal 8 ini, dia memakai kata aku. Aku di sini tuh mewakili hikmat itu tadi. Kita lihat di ayat 1, ayat 12a, ayat 11 tuh muncul kata hikmat, bahasa aslinya chokma. Ayat 1 muncul kata kepandaian atau tabun. Ayat 5, ayat 12a muncul kata kecerdasan, orma, bahasa aslinya. Pengertian di dalam hati, ayat 5 pakai kata biyin. Ayat 9 pakai kata kecerdasan, penerjemahan dalam bahasa Indonesianya nggak konsisten ya. Biyin ini di ayat 5 diterjemahkan dengan pengertian, tapi di ayat 9 diterjemahkan dengan kecerdasan, tapi bahasa aslinya sama, biyin. Pengetahuan, Amsal 8 ayat 9 itu matsa. Pengetahuan lagi ayat 12b, bahasa aslinya da'at. Didikan ayat 10, mucar. Kebijaksanaan ayat 12b, matsima. Nasihat ayat 14, etsa. Pertimbangan ayat 14, tushiyah. Pengertian ayat 14, bina. Ya. Jadi aku, artinya 11 dimensi kecerdasan manusia ini beraktivasi di otak manusia. Nah, jangan kaget kalau Anda membaca tafsiran, maka Amsal pasal 8 ini, kata aku, kata hikmat itu banyak yang menafsirkan itu adalah Yesus. Saya tidak setuju pada penafsiran itu. Kenapa? Coba lihat ayat 22. Tuhan telah menciptakan aku. Aku di sini hikmat itu tadi ya. Sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Saya nggak setuju kalau ini Yesus, berarti Yesus itu ciptaan. Saya nggak setuju kalau Yesus itu adalah ciptaan. Karena Yesus itu adalah pencipta, bukan ciptaan. Jadi, penafsir yang mengatakan Amsal 8 ayat 1 sampai ayat 30 kata aku di sini itu diterjemahkan atau ditafsirkan sebagai Yesus, saya tidak setuju. Saya tetap setuju aku di sini adalah hikmat. Artinya, Tuhan telah menciptakan hikmat sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Ayat 22 itu maksudnya gini loh. Sebelum Tuhan ciptain pohon, matahari, bintang, ikan, daratan, lautan, rumput, binatang darat, binatang laut, binatang udara, bla 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 bla, sebelum Tuhan ciptakan semuanya, pertama-tama yang Tuhan kerjakan itu adalah menciptakan hikmat. Gitu. Jadi hikmat itu diciptakan Tuhan. Makanya di seluruh perbuatan tangan Tuhan, di seluruh ciptaan Tuhan itu mengandung hikmat Tuhan. Makanya hikmat Tuhan yang termuat di dalam ciptaannya, yang termanifestasi dalam ciptaan Tuhan itu adalah wahyu umum. Ya, saya lupa di Mazmur berapa itu. Langit menceritakan perbuatan Tuhan. Langit menceritakan kemuliaan Tuhan. Artinya tanpa Injil pun sebenarnya umat manusia yang melihat perbuatan tangan Tuhan melalui ciptaannya itu menyadari bahwa ada satu pribadi yang agung, yang mulia, yang besar, yang dinamakan Tuhan. Tidak mungkin alam semesta ini terjadi begitu saja. Tidak mungkin musim yang teratur itu terjadi begitu saja. Tidak mungkin planet-planet itu nggak bertabrakan itu terjadi begitu saja. Tidak mungkin jarak antara bumi dan matahari itu nggak bergeser 1 senti pun itu akan terjadi gosong atau beku atau apa. Tidak mungkin itu terjadi pengaturan yang sempurna itu kalau tidak ada Tuhan di dalamnya. Itu namanya wahyu umum. Ya. Ketika kita dengar Injil siapa Yesus, itu namanya wahyu khusus. Nah, artinya waktu Tuhan ciptakan alam semesta ini ada wahyu umum, artinya ada hikmat Tuhan dalam ciptaannya. Makanya saya tidak percaya kalau Amsal 8 ini, aku di sini itu diterjemahkan sebagai Yesus, ditafsirkan sebagai Yesus. Kita akan bandingkan Amsal 8 ayat 22, Tuhan menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatan yang pertama-tama dahulu kala, dengan Mazmur 104 ayat 24. Mazmur 104 ayat 24 ini berkata begini, betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Kebijaksanaan ini muncul kata cokmah.
Cokma inilah yang muncul di Amsal 8 ayat 1. Bukankah hikmat berseru-seru? Muncul lagi di ayat 11, karena hikmat lebih berharga dari permata. Muncul lagi di ayat 12a, aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Jadi waktu Tuhan ciptakan alam semesta, dia menggunakan cokma atau hikmat yang di dalam setiap ciptaannya. Tuhanlah pencipta dari hikmat itu sendiri, yang kemudian hikmat itu dipakai Tuhan dalam penciptaannya atas alam semesta ini. Nah, ketika para pecandu narkoba itu terkena gangguan mentalnya, iblis mencuri hikmat ini. Waktu Tuhan menciptakan manusia itu, Tuhan juga menaruh hikmat di dalam diri manusia, karena manusia itu diciptakan seturut serupa dan segambar dengan Allah. Ya, iblis sedang mencuri hikmat ini, kemudian membunuh kesempatan bagi seseorang untuk bisa menjadi raja, untuk bisa menjadi pembesar, untuk bisa menjadi bangsawan, hakim. Ini enggak yang dalam arti sesungguhnya jadi presiden ya, kecuali memang orang yang ditunjuk Tuhan menjadi presiden atas sebuah negara ya. Tapi maksudnya menjadi pemimpin. Seorang pemimpin itu di Amsal 8 itu dikatakan, karena hikmat itulah para raja memerintah. Artinya seorang pemimpin itu membutuhkan hikmat. Kalau hikmat itu diambil, dicuri, dibinasakan oleh iblis melalui jerat narkoba, maka tidak cuma hikmat yang hilang, tapi potensi kepemimpinan itu juga diambil. Karena seorang pemimpin itu dikatakan di Amsal 8 ayat 15 sampai ayat 16 itu membutuhkan hikmat di dalam kepemimpinannya. Ya. Makanya waktu ada Makanya waktu ada pemilihan presiden itu banyak orang yang mengulik ya. Calon presiden A01 itu latar belakang pendidikannya seperti apa? Kecerdasannya seperti apa? Calon presiden dan wakil presiden yang 02 itu seperti apa? Calon presiden dan wakil presiden yang 03 itu seperti apa? Bahkan ada yang mengulik juga istri-istrinya, latar belakang pendidikannya seperti apa gitu ya. Kenapa? Karena memang untuk seorang pemimpin itu dibutuhkan salah satunya smart. Nah, kalau generasi Indonesia ini dicuri hikmatnya, itu bahaya sekali. Kita akan kehilangan banyak calon-calon pemimpin. Yang kedua, kita akan lihat iblis mencuri dan membunuh kesehatan manusia melalui penyalahgunaan narkoba. Sampai pada taraf yang paling parah, yaitu kematian atau merenggut nyawa. Merenggut nyawa. Oke. Hal kedua, iblis itu mengincar kesehatan yang sangat berharga di dalam hidup manusia melalui kecanduan narkoba. Karena efek dari kecanduan itu adalah merusak kesehatan pecandunya sampai taraf merenggut nyawa ya. Oke. Kita lihat apa kata Alkitab tentang kesehatan. Tuhan itu pertama kali menciptakan manusia. Sebelum menciptakan manusia itu Tuhan terlebih dulu menciptakan makanannya. Ya, kita lihat ya. Kejadian 1 ayat 29. Kejadian 1 ayat 29 saya akan bacakan dari Alkitab. Berfirmanlah Allah, lihatlah. Bentar ya. Oke, saya akan ulangi ya. Sepertinya saya tadi terlempar dari Zoom-nya ini. Sebentar, saya coba share screen lagi ya. Jadi kita lihat Kejadian pasal 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Nah, waktu Tuhan merancang manusia itu tidak begitu saja.
Tapi waktu Tuhan menciptakan manusia itu sebelumnya udah disiapin makanannya. Kenapa? Karena Tuhan sebagai perancang tubuh manusia itu udah tahu makanan apa yang paling sehat. Terus sistem pencernaan di dalam tubuh manusia itu paling cocok tuh dirancang untuk makanan yang seperti apa. Ternyata manusia itu dirancang untuk makanannya itu adalah tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan buah dari pohon-pohonan di mana buahnya itu berbiji. Itu adalah makanan yang paling sehat untuk manusia ya. Sebelum zamannya Nuh ya. Karena setelah zamannya Nuh tuh manusia mulai makan daging. Tapi sebelum zamannya Nuh manusia sebenarnya tidak dirancang sebagai pemakan daging ya. Tapi hanya pemakan tumbuh-tumbuhan hijau, tumbuh-tumbuhan berbiji, ya. Artinya waktu Tuhan menciptakan manusia itu, Tuhan itu peduli atas kesehatan manusia. Tuhan itu peduli atas kesehatan manusia. Tuhan itu enggak cuek pokoknya manusia tak ciptain gitu aja, terserah dia mau makan apa, enggak. Tapi Tuhan itu udah merancang manusia itu sesuai dengan makanan yang ada di dalam rancangan Tuhan. Waduh, laptop saya nge-lag nih. Nge-lag. Gak bisa share screen, tunggu ya, sabar ya teman-teman. Oke, jadi kita akan mempelajari seberapa peduli sih Tuhan itu atas kesehatan kita. Sehingga kalau ada pertanyaan, mana ayatnya? Emang narkoba nggak boleh, ayatnya mana? Gitu kan. Nggak usah bingung-bingung. Ketika narkoba itu mengganggu kesehatan kita secara masif, terstruktur, otomatis itu bukan kehendak Tuhan untuk kita mengkonsumsi narkoba, apalagi sampai terjerat ya. Kalau narkoba itu dipakai dalam dunia kedokteran untuk pengobatan, itu tidak sampai overdosis, tidak sampai pada taraf kecanduan. Makanya ada istilah penyalahgunaan. Sebenarnya narkoba itu ada sisi positifnya untuk dunia kedokteran, tapi harus dengan resep dokter dalam kadar tertentu, dalam penggunaan, dalam dosis tertentu, dalam waktu tertentu. Ya, nggak mungkin dokter itu akan memakai narkoba sampai pasiennya kecanduan, tuh nggak mungkin. Jadi sebenarnya zat-zat itu ada efek positifnya untuk satu alasan kedokteran tertentu ya. Saya kurang memahami juga untuk alasan apa. Tapi penyalahgunaan narkoba itu merusak kesehatan kalau sampai kecanduan. Nah, sampai di mana sih Tuhan itu peduli akan kesehatan kita ya? Bentar, saya nggak bisa share screen lagi nih, laptop saya nge-lag ini. Oke, nggak apa-apa. Saya ingat kok yang mau saya sampaikan. Yuk, kita akan lihat Kejadian pasalnya yang ke-49. Seberapa dalam sih Tuhan itu peduli akan kesehatan kita? Kita lihat Kejadian 49 ayat 14. Kita lihat ya, Kejadian 49 ayat 14. Di situ dikatakan begini. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di apit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkannya lah bahunya untuk memikul lalu menjadi budak rodi. Ini berbicara tentang doa berkat Yakub untuk 12 cikal bakal suku Israel. Kalau pada saat itu nama Israel sudah disebut, istilah orang Israel juga sudah ada penyebutan istilah orang Israel, tapi mereka ini belum kayak besar menjadi suatu bangsa, itu belum. Jadi saya sebut aja cikal bakal ya. Cikal bakal suku Isakar itu dikatakan doa berkatnya dari Yakub adalah seperti keledai yang kuat tulangnya. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, tulang yang kuat itu adalah melambangkan satu kekuatan fisik, satu kesehatan. Nah, orang yang terjerat dalam adiksi narkoba itu kesehatannya dicuri, diambil. Padahal kalau doa berkat Yakub kepada suku Isakar ini berbicara tentang kesehatan, berarti kesehatan itu penting. Kekuatan fisik itu penting. Nah, itu yang coba dicuri oleh iblis, supaya generasi itu kehilangan kesehatan mereka. Otomatis kalau mereka nggak sehat lagi, mereka nggak bisa beraktivitas, nggak bisa menjadi pemimpin, nggak bisa beraktualisasi diri, nggak bisa menjadi kepala,
nggak bisa menjadi influencer, nggak bisa menjadi pemberi pengaruh bagi orang banyak, nggak bisa dipakai sebagai alat di tangan Tuhan. Nah, kita lihat berikutnya adalah yang mendapat kesehatan. Kita lihat dari kitab Ulangan, pasal yang terakhir. Pasal 33. Kita lihat kitab Ulangan 33. Itu adalah doa Musa kepada 12 suku Israel. Doa Musa kepada 12 suku Israel. Ada suku juga yang didoakan oleh Musa untuk mendapat kesehatan, yaitu suku Lewi. Kita lihat Ulangan 33 ayat 8. Tentang Lewi ia berkata, biarlah Tumim dan Urimmu menjadi kepunyaan orang yang kau kasihi, yang telah kau coba di Masa, dengan siapa engkau berbantah dekat mata air Meriba. Yang berkata tentang ayahnya dan tentang ibunya, aku tidak mengindahkan mereka. Ia yang tidak mau mengenal saudara-saudaranya dan acuh tak acuh terhadap anak-anaknya. Sebab orang-orang Lewi itu berpegang pada firman-Mu dan menjaga perjanjian-Mu. Mereka mengajarkan peraturan-peraturan-Mu kepada Yakub, hukum-Mu kepada Israel. Mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depan-Mu dan korban yang terbakar seluruhnya di atas mezbah-Mu. Berkatilah ya Tuhan kekuatannya. Berkatilah ya Tuhan kekuatannya. Ini berbicara tentang kekuatan fisik, bicara tentang kesehatan, stamina. Musa berdoa untuk stamina daripada orang-orang Lewi. Karena apa? Pelayanan mereka itu juga pekerjaan. Dikatakan berkenanlah kepada pekerjaannya. Nah, seringkali kita kayak membagi dunia itu dalam dua bagian terpisah. Lain pekerjaan, lain pelayanan. Seperti dua lingkaran yang berbeda, itu adalah konsep yang salah. Yang betul adalah ketika kita melayani Tuhan, sebenarnya itu bisa disebut pekerjaan. Hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para misionaris, para penginjil, kayak saya ini juga, itu kita waktu melayani itu sebenarnya adalah pekerjaan kita. Sebaliknya, orang-orang yang berada di marketplace itu ketika mereka bekerja, disitulah ladang pelayanan mereka juga. Karena kita seringkali terkotak-kotak dengan yang namanya tembok gereja, dengan yang namanya denominasi, dengan yang namanya merek gereja, nama yayasan, dan lain sebagainya. Kita terdistract dengan itu. Kita kayak terkotak-kotak dengan itu. Padahal pekerjaan imam, pelayanan imam di sini tidak dikatakan berkenanlah pada pelayanannya, tapi berkenanlah kepada pekerjaannya. Artinya ketika imam-imam ini bekerja melayani Tuhan, mereka membutuhkan kekuatan, mereka membutuhkan kesehatan, mereka membutuhkan fisik stamina yang kuat. Ini menjadi salah satu doa Musa kepada suku Lewi. Artinya apa? Kesehatan itu penting. Tanpa kesehatan kita nggak bisa pelayanan. Tanpa kesehatan kita nggak bisa melaksanakan pendidikan. Tanpa kesehatan kita nggak bisa berkeluarga dengan baik, nggak bisa melayani suami, istri, anak-anak kita dengan baik. Tanpa kesehatan kita nggak bisa bekerja, nggak bisa berkarir dengan baik. Artinya kesehatan itu penting sampai menjadi doa Musa. Berkatilah ya Tuhan kekuatannya, berkenanlah kepada pekerjaannya. Untuk suku apa? Suku Lewi. Ada satu suku lagi yang didoakan oleh Musa untuk kesehatannya. Kita lihat ayatnya yang ke-24, suku Asyer. Ulangan 33 ayat 24. Tentang Asyer ia berkata, ini doa Musa ya, sebelum Musa mati ya. Diberkatilah Asyer di antara anak-anak lelaki, biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya, dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Biarlah dari besi dan dari tembaga palang pintumu selama umurmu, kiranya kekuatanmu. Artinya, Musa ini berdoa supaya suku Asyer ini Musa itu berdoa supaya suku Asyer ini memiliki kekuatan selama umurnya.
kekuatannya itu dibayangkan seperti palang pintu yang terbuat dari besi dan dari tembaga. Palang pintu tuh kokoh, nggak bisa dibuka, nggak bisa dibobol, nggak bisa dihancurkan, karena palang pintunya ini, palang pintu dari besi dan tembaga ini menjaga pintu itu tetap aman. Artinya Musa itu berdoa untuk suku Asyir, selama umurnya kiranya kekuatannya itu dia berdoa supaya Asyir ini panjang umur dan sampai tua tetap sehat, tetap kuat. Orang-orang dari suku Asyir ini punya kekuatan fisik yang luar biasa, stamina yang luar biasa, kesehatan yang luar biasa. Itu yang Tuhan maui. Ya. Saya coba share screen di sini. Tapi ternyata laptop saya nge-lag ya, teman-teman. Sebentar ya. Saya akan coba pindahkan ini ke sini sebentar, teman-teman. Oke. Jadi Tuhan itu sangat peduli kepada kesehatan kita. Kalau Tuhan peduli kepada kesehatan kita, pasti Tuhan gak izinkan untuk kita itu terjerat dalam narkoba yang udah pasti merusak kesehatan kita. Itu sudah dari hasil penelitian para ahli ya. Sudah sering diseminarkan di mana-mana ya. Bahaya kesehatan, bahaya narkoba bagi kesehatan manusia dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Duh, saya nggak bisa share screen lagi nih, teman-teman. Bentar, saya akan upayakan gimana caranya share screen-nya. Oke. Saya langsung buka di sini aja ya, teman-teman. Tunggu. Saya langsung buka di sini aja. Ini tadi sudah saya jelaskan tentang doa berkat Yakub untuk suku Isakar, doa berkat Musa untuk suku Lewi, dan juga doa berkat Musa untuk suku Asyir. Sekarang kita akan lihat 3 Yohanes 1 ayat 2. 3 Yohanes 1 ayat 2. Saya akan bacakan 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ini adalah surat daripada Rasul Yohanes kepada Gaius. Dia berdoa supaya Gaius ini sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Artinya, kalau ini menjadi doa daripada Yohanes untuk Gaius, artinya kesehatan itu penting. Ya, kita lihat lagi, teman-teman. Apa yang coba iblis curi dari generasi adalah membunuh moral anak-anak bangsa. Ya. Kita lihat Keluaran 20 ayat 13, jangan membunuh. Padahal tidak jarang pecandu narkoba itu didapati membunuh demi untuk mendapatkan uang yang dia butuhkan untuk membeli narkoba, karena narkoba itu kan mahal ya. Bukan barang murahan. Sampai kadang membunuh. Ya, demi untuk mendapatkan narkoba, mungkin menjadi pembunuh bayaran atau membunuh seseorang untuk merampok hartanya atau apa gitu kan. Keluaran 20 ayat 14, jangan berzina. Nah, pesta narkoba itu biasanya tidak jarang disertai dengan pesta free sex atau seks bebas di antara sesama pecandu. Keluaran 20 ayat 15, jangan mencuri.
Nah, harga dari narkoba yang mahal itu menyebabkan pecandunya tidak jarang didapati mencuri, menjadi pencuri di keluarganya sendiri, di lingkungannya, dan lain sebagainya. Berikutnya kita lihat tipu muslihat. Roma 1 ayat 28-29. Saya akan bacakan Roma 1 ayat 28-29. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Di situ ada kata tipu muslihat, dikatakan itu adalah tidak pantas. Tidak pantas mereka melakukan hal-hal seperti itu, ya. Jadi itu menyalahi hukum moral. Hal-hal yang dilakukan oleh pecandu narkoba yang sudah terikat itu sampai membunuh, berzina, mencuri, muslihat, itu apa yang dicuri dari iblis, dari mereka adalah keutamaan moral atau keluhuran moral atau moral quotient atau kecerdasan moral yang akan diambil, yang akan dicuri. Ya. Dengan moral yang bejat, maka pecandu narkoba dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak takut akan Tuhan alias fasik. Nah, orang yang fasik, tidak takut akan Tuhan, tidak taat pada firman Tuhan, orang-orang seperti ini akan gagal mencapai visi ilahi dalam hidup manusia. Visi Tuhan untuk menciptakan manusia itu apa sih? Bisa kita lihat di Yesaya 43 ayat 7. Ada banyak ya, ada visi universal, ada visi kolektif, ada visi pribadi. Saya sudah pernah jelaskan itu di materi Mendaki ke Langit sebagai materi dasar kita dulu, masih materi pertama. Saya akan coba ulang Yesaya 43 ayat 7. Salah satu visi yang Tuhan tetapkan ketika menciptakan manusia itu ada di Yesaya 43 ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Artinya ketika Tuhan ciptakan manusia itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, caranya memuliakan Tuhan adalah manusia itu hidup takut akan Tuhan, punya moral yang baik, punya karakter yang baik. Ketika manusia hidup takut akan Tuhan, maka dia bisa maka dia akan diangkat oleh Tuhan menjadi kepala dan bukan ekor, untuk menguasai bumi, untuk menaklukkan. Apa maksudnya? Supaya bisa mengembalikan kemuliaan itu untuk Tuhan ketika dia diangkat tinggi oleh Tuhan. Yuk kita lihat ya, Ulangan 28 ayat 1. Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi, itu yang Tuhan inginkan. Ayat 13 kita lihat. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dan dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Artinya, semua perintah Allah, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan berbohong, ya, itu semua adalah perintah Tuhan. Ketika orang melakukan perintah Tuhan, itu dia dikategorikan sebagai orang yang takut akan Tuhan. Nah, orang yang takut akan Tuhan, taat pada perintah Tuhan, itu akan diangkat tinggi oleh Tuhan, menjadi kepala dan bukan ekor, menjadi naik dan bukan turun, sesuai dengan visi Tuhan ketika ciptakan manusia. Itu adalah mendominion, menguasai, menaklukkan. Kejadian 1 ayat 28. Beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Mendominion, mendominasi, menaklukkan.
Jadi kalau orang-orang yang terjerat pada narkoba ini selain mentalnya rusak, moralnya rusak, jadi orang yang nggak takut akan Tuhan, maka Tuhan nggak bisa mengangkat dia. Bukan nggak bisa ya, Tuhan nggak mau. Kalaupun dia diangkat oleh manusia bisa, tapi kepemimpinannya nggak akan berhasil kalau moralnya bejat. Nggak bisa. Seorang pemimpin tuh harus bermoral. Kalau moralnya bejat nggak bisa menjadi pemimpin yang luar biasa. Itu ya. Oke. Sekarang kita akan lihat pengaruh dunia yang jahat. Tadi kita udah lihat pengaruh iblis 3 ya. Mencuri hikmat, mencuri kesehatan, mencuri moral yang terpuji. Sekarang kita lihat pengaruh dunia. Dunia itu adalah musuh kita. Udah kita baca tadi ayatnya. Janganlah kamu sesat. Nah, sekarang kita lihat kalau orang yang cinta sama dunia itu adalah musuh Allah. Pengaruh dunia yang jahat itu adalah musuh Allah. Jadi kalau kita mencintai dunia dengan pengaruhnya yang jahat itu berarti kita juga menjadi musuh Allah. Kayak gitu ya. Nah, kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 33 ada satu ayat yang terkenal berkata begini. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dan di Amsal 13 ayat 20 berkata begini. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ini berbicara tentang pengaruh pergaulan yang begitu besar untuk kita. Pengaruh pergaulan itu begitu besar. Kalau kita bergaul dengan pergaulan kita buruk, maka kebiasaan kita yang baik itu berubah menjadi buruk. Terus kalau kita itu bergaul dengan orang bijak, maka kita itu akan menjadi bijak. Berteman dengan orang malang, maka kita bebal. Berteman dengan orang bebal, maka kita menjadi malang. Nah, tapi apakah 2 ayat ini berarti kita itu nggak boleh bergaul sama orang yang nggak kenal Tuhan Yesus loh Bu Grace? Berarti kita tuh nggak boleh bergaul dengan orang-orang yang nggak kenal Tuhan loh. Nggak kayak gitu juga ya. Nggak gitu juga sih gitu ya. Haligen ya. Karena apa? Lukas 10 ayat 3 mengatakan kita ini seperti domba yang diutus pergi ke tengah-tengah serigala. Artinya selama kita hidup di dunia, kita akan bertemu dengan orang-orang dunia. Kita akan diperhadapkan dengan orang-orang di sekitar kita yang nggak kenal Tuhan. Nggak mengenal Tuhan yang benar, nggak punya takut akan Tuhan. Mereka itu mungkin ada yang pecandu narkoba, pecandu alkohol, pecandu rokok, pecandu kerja, ya, nggak memiliki keseimbangan dalam hidupnya, gitu kan. Kita mau nggak mau akan diberhadapkan pada orang-orang dunia. Mungkin itu tetangga kita, mungkin itu adalah teman kerja kita, mungkin itu adalah rekan bisnis kita, mungkin itu adalah sesama wali murid ketemu di sekolah. Mungkin itu adalah teman-temannya anak-anak kita yang belum tentu juga mereka itu orang yang kenal Tuhan yang benar, gitu kan. Belum tentu mereka orang yang takut akan Tuhan. Kita mau nggak mau, itu nggak terhindarkan. Selama kita tinggal di dunia, kita akan ketemu dengan orang dunia. Itu nggak terhindarkan ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat. Yang paling penting bagi kita itu bagaimana kehadiran kita di tengah dunia. Itu kita nggak ikut-ikutan gaya hidup mereka. Sekalipun kita ketemu mereka tiap hari. Sekalipun kita itu bergaul dengan mereka. Tapi yang penting kita nggak ikut-ikutan gaya mereka. Kalaupun mereka ada yang pecandu narkoba, kita nggak larut di situ. Kita bisa lihat di Mazmur pasal 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat ini nggak berkata gini, berbahagialah orang yang tidak bertemu orang fasik, tidak bertemu orang berdosa, tidak bertemu pencemooh. Nggak kayak gitu. Kita tetap akan ketemu orang-orang fasik, orang-orang berdosa, orang-orang pencemooh. Kita akan ketemu mereka. Tapi masalahnya adalah kita akan ikut nasihat mereka sehingga kita ikut menjadi fasik. Apakah kita akan ikut-ikutan dosa mereka sehingga kita menjadi orang berdosa? Orang yang hidup di dalam dosa, berkubang dosa. Apakah kita akan ikut-ikutan menjadi pencemooh seperti mereka?
Gitu loh. Ya. Kalau bertemu kita akan tetap bertemu, nggak mungkin itu terhindarkan, ya kan? Sekarang kita lihat, kita harus memiliki arus yang lebih kuat di tengah-tengah dunia. Bagaimana caranya? Walaupun kita ketemu mereka, tapi kita nggak ikut gaya hidup mereka. Itu adalah dengan cara menyukai Taurat Tuhan. Ayat 3, ia seperti ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Menyukai, merenungkan. Lalu di ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu berbicara tentang apa? Berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan. Sehingga memiliki visi ilahi. Visi ilahinya ada di mana? Ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kalau Alkitab menulis jalan, itu kebanyakan diantaranya berbicara tentang visi. Jadi, bagaimana caranya supaya kita nggak larut gaya hidup orang fasik, walaupun kita bertemu dengan mereka setiap hari? Adalah kita harus punya arus yang lebih kuat. Caranya supaya kita punya arus yang lebih kuat itu gimana? Cinta firman, merenungkan firman, hidup berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan, punya visi ilahi dalam hidup kita, sehingga kita nggak mudah larut, nggak mudah ikut-ikutan gaya hidup mereka yang kacau, ya. Nah, sekarang kita lihat Yesus itu apakah Yesus itu pergaulannya hanya dengan 12 muridnya? Pergaulannya hanya dengan orang-orang yang hidupnya saleh? Enggak juga tuh. Yesus tuh anak nongkrong ya. Itu judul khotbah pendeta kami di sini. Minggu kemarin apa minggu lalu ya. Yesus anak nongkrong. Artinya Tuhan Yesus tuh juga nongkrong sama para pendosa. Kita lihat ya, Matius 11 ayatnya yang ke-19. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Artinya, Yesus itu dikecam oleh orang-orang hatersnya. Katanya, kalau Yohanes Pembaptis itu dikecam, dikatakan kerasukan setan karena cuma makan belalang dan madu hutan, sering berpuasa, seorang nabi yang tinggal di hutan, kayak gitu, hutan belantara gitu ya. Tapi kalau Yesus sering nongkrong, ketemu orang berdosa, makan minum bersama mereka, juga dikecam sebagai pelahap dan peminum. Tapi sebenarnya Yesus nggak pernah mabuk, nggak pernah minum, nggak ada ayatnya mengatakan Yesus itu mabuk, itu nggak ada. Artinya walaupun Yesus anak nongkrong, walaupun Yesus itu sering makan dan minum bersama dengan para pendosa, walaupun Yesus semeja dengan orang-orang yang mungkin dari para pendosa itu ada yang pemabuk, ada yang adiksi kecanduan, ya kan? Tapi Yesus nggak pernah dicatat bermabuk-mabukan bersama dengan mereka. Artinya kalau Yesus menolak untuk bermabuk-mabukan, Yesus nggak jadi eksklusif. Oh, nggak mau ketemu orang berdosa, enggak. Karena Yesus berkata, loh, hanya orang sakit yang perlu tabib, aku datang untuk orang-orang berdosa supaya mereka diselamatkan. Bagaimana menyelamatkan orang berdosa kalau ketemu aja nggak mau, nggak mungkin ya kan. Jadi Yesus nggak eksklusif, gaya hidupnya nggak eksklusif, tetapi dia tidak larut dengan gaya hidup para pendosa walaupun dia datang untuk melayani mereka. Kayak gitu ya. Bagaimana caranya supaya kita nggak larut walaupun kita duduk bersama dengan orang-orang berdosa, orang-orang narkoba, orang-orang kecanduan narkoba. Bagaimana caranya kita bisa tetap melayani mereka tapi kita nggak larut ke mereka? Itu ada di Roma 12. Roma 12 ayat 1 dan ayat 2 ini ayat terkenal banget ya. Roma 12 ayat 1 dan 2 itu berkata begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan pada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu,
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Caranya supaya kita nggak larut, kita harus punya paradigma yang benar. Kita harus punya cara berpikir yang benar. Cara berpikir yang benar yang nggak mau serupa dengan cara berpikir mereka. Yaitu apa? Cara berpikir yang dibaharui oleh firman Tuhan. Kayak gitu ya. Oke. Dengan cara itu, kita nggak menjadi eksklusif hanya berteman dengan sesama Kristen tok, nggak gitu ya. Tapi kita tetap bisa menjadi domba di tengah serigala. Tapi kita memberi pengaruh yang positif, tidak justru larut pada pengaruh negatif, karena kita bisa menjadi garam dan terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, sekarang kita akan belajar dari Daud, ya. Oke, kita belajar dari Daud. Daud itu dikelilingi oleh 400 orang yang latar belakangnya adalah orang-orang sakit hati, orang-orang kepahitan, orang-orang yang dikejar-kejar tukang piutang, orang-orang yang pailit, orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang dililit hutang, orang-orang yang dilanda kesukaran. Kita nggak tahu apakah kesukaran itu sakit penyakit, apakah kesukaran itu terkena bencana alam, apakah kesukaran apa itu di Alkitab nggak ditulis. Tapi yang jelas 3 kategori ini. Ada 400 orang yang mengikuti Daud. Sakit hati, dikejar tukang piutang, dikelilingi oleh orang-orang yang dilanda kesukaran. Tapi gimana caranya Daud nggak terpengaruh gaya hidup mereka? Daud nggak terpengaruh sakit hatinya mereka. Daud nggak terpengaruh oleh gaya hidup mereka yang mengandalkan hutang, bergantung kepada bantuan orang, bukan bergantung pada Tuhan, kehilangan iman, kayak gitu ya. Bagaimana caranya Daud nggak terpengaruh oleh gaya hidup mereka? Karena Daud harus selesai dengan dirinya sendiri. Sebelum dia punya murid-murid rohani di Gua Adulam, dia pernah melakukan kebohongan kepada Imam Ahimelek. Anda bisa lihat nanti, waktu saya tinggal sedikit, saya khawatir nggak selesai, jadi nanti Anda lihat sendiri di rumah ayatnya. 1 Samuel 21 ayat 1-9, sebelum dia melarikan diri ke Raja Akis, dia itu sempat ke Imam Ahimelek dan dia bohong. Dia katakan, loh kamu kok nggak bawa pasukan? Oh, pasukanku ada di tempat lain. Oh, perintah raja ini sangat mendadak sehingga aku nggak bawa roti. Oh, perintah raja ini sangat mendadak sehingga aku nggak bawa senjata. Padahal enggak. Daud itu bukan sedang diperintah oleh Raja Saul, tapi dia tuh sedang jadi buronan. Dia tuh sedang melarikan diri dari Raja Saul, tapi dia membohongi Imam Ahimelek sehingga dia dikasih roti sajian, sehingga dia dikasih pedangnya Goliat, ya kan? Akhirnya di Mazmur 34 ketika dia ada di Gua Adulam, kita buka ya Mazmur 34 ya. Mazmur 34 ini latar belakangnya kalau kita baca adalah Daud itu ketika ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek. Ini bukan Imam Ahimelek ya, tapi Raja Abimelek atau Raja Akis. Sehingga ia diusir lalu pergi. Jadi Daud habis dari Imam Ahimelek, dia melarikan diri ke Raja Akis atau Raja Abimelek. Di situ dia karena dikenali, dia pura-pura gila. Nah, tidak mungkin orang sedang pura-pura gila itu menulis Mazmur ini. Nah, dalam Alkitab itu ditulis setelah dari situ dia pergi ke Gua Adulam. Pastilah Daud menulis suasana hatinya ketika dia pura-pura gila di depan Raja Abimelek itu, tapi menulisnya itu di Gua Adulam. Nah, di Gua Adulam itulah dia menulis ayat 12, Mazmur 34 ayat 12. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Artinya, Daud selesai dengan dirinya sendiri. Cuma sekali itu dicatat dalam Alkitab Daud berbohong. Nggak pernah dia berbohong lagi. Dalam peristiwa lain nggak pernah Daud itu berbohong lagi. Di sini kita lihat Daud stop dengan kebohongannya. Pada akhirnya dia bisa mengajarkan ke anak-anak Adulam, anak-anak rohaninya di Gua Adulam. Karena marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Daud nggak mungkin itu ke anak jasmaninya, karena dia belum punya anak pada saat itu. Pada saat dia jadi pelarian itu dia belum punya anak. Nanti dia punya anak itu setelah dia jadi raja. Nah, kita lihat anak-anak di sini adalah anak-anak rohani. Kepada anak-anak rohaninya, dia mengajarkan supaya mereka hidup dalam kejujuran. Itu ada di ayat 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Daud harus selesai dengan dirinya sendiri, selesai dengan kebohongannya, baru dia bisa mengajarkan
pada 400 orang dengan latar belakang itu sakit hati, dikejar tukang piutang, dilanda kesukaran, dia nggak akan terpengaruh gaya hidup mereka karena dia udah selesai dengan dirinya sendiri. Berikutnya, Daud selesai dengan yang namanya ketakutan. Di 1 Samuel 21 ayat 9, Daud tanya sama Imam Ahimelek, punya senjata enggak? Imam itu bilang, oh adanya pedang Goliat. Dia mau loh terima pedangnya Goliat. Padahal pedang Goliat itu kan tadinya dipakai oleh Daud untuk memotong lehernya Goliat. Pedang Goliat, di mana Daud tuh mengalahkan Goliat gak pakai senjata apapun, tapi pakai nama Tuhan. Kenapa sekarang senjatanya Goliat itu justru dia andalkan? Tapi ketika dia punya 400 orang di Gua Adulam ini, dia stop hidup dalam ketakutan. Dia mengajarkan anak-anak rohaninya untuk hidup dalam perlindungan Tuhan. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Ayat 12. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Lalu di ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan pada mereka. Dan seterusnya, itu bicara tentang perlindungan Tuhan. Daud gak lagi mengandalkan pedangnya Goliat, tapi mengandalkan perlindungan Tuhan. Nah, berikutnya, Daud harus selesai dengan dirinya sendiri ketika dia berlindung pada Raja Akis, berlindung pada manusia. Dia harus stop dan dia mulai mengajarkan anak-anak rohaninya untuk mengandalkan Tuhan. Itu ada di ayat 7. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Artinya ada 3 area di mana Daud harus selesai dengan dirinya sendiri sebelum dia membimbing 300 orang ini. 300 atau 400? Daud harus selesai dengan dirinya sendiri sebelum dia membimbing anak-anak rohaninya. 400 orang ini. 400 orang. Kenapa saya membahas ini lumayan mendalam, teman-teman Holikin? Karena kayak gini. Kita diutus Tuhan seperti domba di tengah-tengah serigala. Di tengah-tengah kita mungkin ada teman-teman kita yang terjerat narkoba. Bukan berarti kita harus jauhkan dan kucilkan mereka. Kita bisa tetap berteman dengan mereka dan seret dia untuk balik kepada kerajaan surga. Bawa dia untuk lepas dari kecanduan narkoba. Bantu dia untuk lepas dari jerat narkoba. Gimana caranya? Kita harus selesai dengan diri kita sendiri. Ini yang terjadi dengan Daud. Walaupun dia tiap hari ketemu dengan 400 orang dengan latar belakang sakit hati, dikejar tukang piutang, dilanda kesukaran, dia nggak akan terhanyut pada gaya hidup mereka. Karena Daud menjadi ayah rohani buat mereka. Pertama-tama untuk menjadi ayah rohani buat mereka adalah Daud harus selesai dengan dirinya sendiri. Itu yang Tuhan ingin kalau kita tidak mau larut di dalam pergaulan yang buruk. Walaupun mungkin di sekitar kita adalah orang-orang yang buruk. Kayak gitu. Berikutnya adalah hidup di dalam komunitas. Itu sangat penting ya teman-teman. Waktu saya kurang 7 menit lagi. Hidup dalam komunitas itu sangat penting. Elia itu stres. Karena apa? Dia nggak paham. Ternyata masih ada 7.000 orang Israel yang tidak ikut menyembah Baal. Dia merasa sendirian. Dia merasa berjuang sendiri. Dia stres sendiri. Dia ingin mati. Kenapa? Karena dia nggak punya komunitas yang menguatkan. Dia nggak tinggal di dalam komunitas yang bisa saling menguatkan, saling menopang, saling mendoakan, saling mendukung. Daud juga nggak punya. Makanya orang-orang Adulam itu dibentuk oleh Daud untuk menjadi komunitas yang positif buat dia. Dia berjuang sampai akhirnya orang-orang Adulam itu menjadi pahlawan. Ketika Daud menjadi raja lebih kurang 13 tahun kemudian, orang-orang Adulam dengan latar belakang yang seperti itu berubah gerombolan menjadi pasukan pahlawan. Artinya kita perlu komunitas yang sehat untuk menopang kita. Kita jangan sendirian. Cari komunitas yang menopang kita, yang menguatkan kita. Supaya kita bisa lepas dari jerat narkoba. Supaya kalau di antara kita ada teman-teman yang narkoba itu bisa kita doakan sama-sama. Bisa kita bantu dia untuk lepas dari jerat itu. Kita membutuhkan komunitas yang sangat menguatkan kita. Baik, yang ketiga adalah musuh kita keinginan daging. Saya akan coba scroll lagi ke atas. Saya akan simpulkan dulu.
Jadi musuh kita kan ada 3 tuh. Yang pertama musuh kita adalah iblis. Iblis mencoba mencuri 3 hal ini dari kita. Dari generasi yang melalui jerat narkoba, yaitu hikmat, kesehatan, dan juga ada 3 tadi ya. Hikmat, kesehatan, dan juga moral. Di mana ketiga-tiganya itu sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Otomatis kalau generasi banyak yang terjerat narkoba, kita akan banyak kehilangan calon pemimpin, kehilangan SDM. Lalu pengaruh dunia yang jahat, akan saya simpulkan, pengaruh dunia yang jahat bukan berarti kita terlepas dari dunia. Nggak mungkin selama kita tinggal di dunia, kita akan tetap ketemu dengan orang-orang dunia. Mungkin di antara mereka ada juga pecandu narkoba. Bagaimana caranya supaya nggak mengikuti gaya hidup mereka? Kita harus punya paradigma yang benar. Kita harus punya arus yang lebih kuat karena akar kita menancap lebih kuat kepada firman. Kita harus teladani Yesus walaupun dia anak nongkrong, ketemu dengan pendosa-pendosa. Yesus tidak ikut-ikutan gaya hidup mereka. Kita juga bisa lihat dari Daud. Bagaimana caranya Daud dikelilingi oleh 400 orang yang latar belakang gagal. Tapi Daud gak ikut gaya hidup mereka karena Daud harus selesai dengan dirinya sendiri. Itu yang Tuhan mau, dan kita harus tinggal dalam komunitas yang tepat. Kalau bisa ikut komsel di gereja, di kampus, di mana ikut komsel yang membangun. Nah, sekarang musuh kita yang ketiga adalah keinginan daging. Kalau musuh pengaruh dunia yang jahat itu lewat pergaulan. Nah, kalau keinginan daging itu ada di dalam diri kita sendiri. Nah, keinginan daging itu banyak, tapi yang kita akan pelajari adalah bagaimana kita menguasai diri kita supaya keinginan daging ini bisa kita kalahkan. Penguasaan diri adalah salah satu dari daftar buah roh, yaitu buah roh yang ke-9 yang menjadi pengunci dari buah roh yang lain, penutup atau kesimpulan dari buah roh yang lain. Semua buah roh yang lain itu akan tinggal menetap kalau kita memiliki yang namanya penguasaan diri. Nah, kita lihat waktu Yesus disalib, dia itu sedih, sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Dan dia sangat ketakutan sehingga makin sungguh-sungguh berdoa. Dan dikatakan dalam versi Markus 15 ayat 23, sebelum disalibkan tuh Yesus ditawari 1 anggur. Jadi ada 5 macam anggur yang ditawarkan kepada Yesus dalam peristiwa salib. Salah satunya adalah anggur oinos, itu adalah anggur yang bercampur dengan mur. Smurniso bercampur dengan oinos. Itu kata seorang penafsir Alkitab bernama Adam Clark. Dia menafsirkan anggur yang seperti ini, anggur yang bercampur dengan mur ini memberi efek mabuk. Nah, itu Yesus nggak mau minum. Yesus ditawari, Yesus nggak mau. Walaupun Yesus haus, Yesus nggak mau. Kenapa? Yesus nggak mau melarikan diri dari salib dengan cara bermabuk-mabukan, memberi efek mabuk, supaya nggak terlalu terasa sakitnya. Itu Yesus nggak mau. Yesus nggak mau bermabuk-mabukan untuk mengatasi situasinya saat itu. Itu adalah penguasaan diri yang luar biasa. Dan kita lihat Titus 2 ayat 6. Titus 2 ayat 6. Nggak usah kita buka ayatnya ya, waktunya nggak cukup. Titus 2 ayat 6 ini adalah nasihat dari Rasul Paulus kepada Titus supaya Titus itu memberi nasihat kepada orang tua, kepada anak muda. Nah, yang kepada anak muda itu nasihatnya apa? Supaya anak muda itu menguasai diri dalam segala hal. Penguasaan diri itu sangat penting. Dan juga Titus dinasihatkan supaya dia menjadikan dirinya suatu teladan dalam berbuat baik, supaya pemberitaannya tidak tercela. Nah, ini untuk para pembina rohani. Jangan malah waktu membimbing orang keluar dari narkoba, dia sendiri terseret. Lah, itu bahaya, ya kan? Nah, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus menjelaskan bahwa penguasaan diri itu dikaitkan dengan profesi seorang atlet dalam perlombaan lari untuk mendapat hadiah. Penguasaan diri itu walaupun seorang atlet itu capek, haus, letih, dia lari terus karena dia apa? Dia mengejar hadiah. Nah, bagi kita, pelari rohani, hadiah kita adalah mahkota yang abadi. Nah,
contoh penguasaan diri adalah kalau hooligan diejek. Oh, kamu kalau nggak nyoba narkoba berarti kamu nggak jantan. Nah, itu hooligan bisa menguasai diri nggak? Misalnya, hooligan dianggap, oh lu itu nggak gaul, nggak kayak kita-kita nih, lu itu beda sendiri. Nah, kita berani nggak berkata tidak? Nah, kalau hooligan ditawari, jadi pengedar nih lo, uangnya banyak. Dan jadi pengedar tuh harus coba, walaupun nggak harus kecandian, tapi harus coba. Kenapa? Nanti kalau promosi kan bisa meyakinkan kalau kita sendiri adalah penikmat narkoba. Ini uangnya banyak loh, bisa untuk menutupi utang lu. Lu bisa punya tabungan yang banyak, gitu loh guys. Kita mau terpengaruh nggak? Terus misalnya kayak gini, nih titip barang ini, kamu cuma dititipin ini aja kamu dapat uang banyak. Kamu cuma menghubungkan antara penjual dengan pembeli. Hooligan bisa menguasai diri nggak? Aku kan nggak ikut jual. Aku kan cuma dititipin. Aku juga nggak ikut make kok. Nah, tapi bahaya. Itu berarti menyampaikan narkoba itu kepada penikmat narkoba yang membahayakan nyawanya, membahayakan kesehatannya, membahayakan mentalnya. Kayak gitu. Nah, hooligan ditawari pakai barang itu. Oh, kamu kan lagi stres, kamu kan banyak masalah, kepengen nggak lebih happy, kepengen nggak fly, gitu. Yuk, pakai barang itu yuk, gitu. Nah, berani nggak hooligan tuh tetap berkata tidak dan menguasai diri? Nah, mungkin hooligan akan berkata gini, ya enak aja Bu Grace ngomong kayak gitu, nggak ngasih solusi, terus kalau aku stres harus gimana? Satu-satunya jalan yang paling enak tuh ya narkoba, gitu kan. Nah, kita akan kembali ke ayat penutup Mazmur 61 ayat 2. Mazmur 61 ayat 2 mengatakan seperti ini. Mazmur 62, ini salah ini, bukan 61. Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Lalu Mazmur 62 ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Kalau hooligan dilanda stres, dilanda kesedihan, dilanda depresi, bukan narkoba sebagai jalan keluarnya. Karena narkoba itu cuma menyelesaikan secara semu. Selebihnya justru menyeret pada depresi yang lebih berat. Ketenangan sejati hanya kita dapatkan di dalam Tuhan. Ketenangan sejati dan memuaskan sampai kita damai, tentram, lega, berasa titik, itu hanya bisa kita dapatkan di dalam Kristus, di dalam Yesus. Oke. Nah, teman-teman, itulah materi kita hari ini. Saya nggak bisa menampilkan screen di sini. Atau saya klik aja ini. Oke. Baik, teman-teman. Itulah materi kita hari ini, mengupas tentang Say No to Drugs dari sudut pengupasan Alkitabnya. Kita akan doa penutup. Saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk materi hari ini. Kami sudah ditolong Tuhan, bisa siaran dengan baik. Itu karena anugerah dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kau memberkati materi ini, boleh memberkati generasi Indonesia. Tinjauan Alkitab terhadap adiksi narkoba ini boleh memperlengkapi para pembina, pemuda, remaja, untuk keluarga-keluarga di Indonesia, para generasi di Indonesia dibebaskan, dimerdekakan dari narkoba, jerat narkoba. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Saya akan share screen di sini ya.
sebentar ya teman-teman. Atau nggak usah bumper out ya teman-teman. Kita akan sampai di sini pertemuan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Dah.